Sementara itu dalam diskusi di program Primetime News Jumat petang kemarin, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid menyebut saat ini Golkar sedang membangun komunikasi secara intens dengan Gerindra. Meski begitu, Nurdin Halid menyebut jika komunikasi dengan Partai Gerindra untuk menjadikan Erlangga sebagai calon Wakil Presiden Prabowo Subianto gagal, Partai Golkar akan melanjutkan koalisi bersama PAN dan membentuk poros keempat. Di sisi lain, Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menyebut PKB mengapresiasi tawaran Golkar kepada Gerindra dengan menawarkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Namun Syaiful Huda menyebut koalisi Gerindra dengan PKB yang sudah berjalan selama 10 bulan terakhir solid, sehingga dirinya mempersilahkan jika Partai Golkar melanjutkan koalisinya bersama PAN dan membentuk poros keempat. Lobby politik antara Pak Erlangga maupun tim yang telah ditunjuk dengan tim dari Pak PAN, Pak Sulhas secara khusus, itu komunikasinya sangat baik dan sangat intens dan sangat komunikatif, ya. Nah, hanya sekarang melihat momentum ini daripada politik itu kan juga momentum juga. Ya. Ya, oleh karena itu maka dalam waktu yang saya kira tidak terlalu lama, insya Allah akan ada keputusan antara Pak Erlangga dengan Pak Sulhas ini berkaitan dengan pembentukan poros keempat ya, antara Pak Erlangga. Dan begini. Ini sebetulnya dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, dan artinya kalau dekat berarti kan mampu menerjemahkan daripada karakter kepemimpinan Pak Jokowi dalam rangka keberlanjutan daripada hal-hal yang ditetapkan oleh proses pembangunan yang ditetapkan oleh Pak. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi akan sangat setuju kalau Pak Erlangga bersatu dengan Pak Sulhas ini untuk membentuk poros keempat. Feelings politik saya karena akan bisa menjamin kepada, coba kita lihat kedekatan beliau setiap kesempatan dan penugasan Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian, kemudian penugasan Pak Sulhas Menteri Perdagangan, itu kan semua berjalan dengan sangat baik. Ya, waktu itu saya pernah berseloroh dengan Nusron Wahid selaku Ketua Bapilu Golkar. Pak Nusron, kira-kira hubungan PKB dengan Gerindra itu sudah suami istri. Pak Prabowo dan Gus Imin itu ibaratnya sudah berkepala keluarga dalam satu rumah gitu. Nah, pada situasi sedang hidup rukun, sedang ingin mencita-citakan masa depan Indonesia, datang rombongan tamu yang dipimpin oleh Pak Erlangga. Kira-kira begitu semangatnya. Nah, karena itu sebagai tuan rumah punya hak untuk menerima Pak Erlangga, apakah di teras, apakah di ruang tamu dan seterusnya. Karena semangatnya adalah kita sudah berkeluarga dengan Gerindra. Nah, dalam situasi begitu kira-kira lebih baik tidak menjadi orang ketiga. Saya bilang begitu ke Pak Nusron. Karena nggak baik jadi pihak ketiga. Nah, untuk menguatkan itu saya setuju. Cita-cita paling utama dari awal Golkar kan Pak Erlangga maju dalam Pilpres ini sebagai capres. Karena itu ide Bang Nurdin Halid saya kira saya setuju. Tinggal dikonsolidasikan ulang. Karena situasinya begitu. Saya kira kalau cita-cita Golkar tetap mendorong Pak Erlangga, yang paling mungkin adalah bikin poros sendiri dan beliau sebagai capres dan wapresnya diambil dari PAN. Gitu. Tapi sebagai proposal pasti kita pertimbangkan. Tapi posisinya kira-kira kami sebagai tuan rumah dan akan menunggu tamu istimewa Pak Erlangga. Oke, silakan Pak Nurdin. Pak Saiful, seandainya cawapresnya Pak Prabowo bukan Caimin, ya, di luar Caimin, di luar Pak Erlangga, apa tidak ada kemungkinan Golkar dengan PKB, Erlangga, Caimin? Ini tawaran secara langsung Pak Uda, dijawab Pak Uda. Cukup juga itu, cukup juga. Itu memenuhi juga presiden itu Golkar dengan PKB, cukup juga itu. Prinsipnya sekali lagi kita sama-sama punya mandat. Pak Nurdin Halid punya mandat untuk tetap mendorong Pak Erlangga sebagai capres atau cawapres. Kami juga punya mandat untuk mendorong Caimin sebagai capres dan cawapres. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Berarti ada kemungkinan.